Ada yang mengatakan nikmat panjang umur. Dua nikmat ini sering kita lupa. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat panjang umur. Sehingga itu Imam Ibnu Al-Jauzi, seorang ulama besar, beliau mengatakan kalau nikmat ini terkumpul pada seseorang, kemudian dia tidak gunakan untuk beramal, dia tidak gunakan untuk berbuat baik, maka dia termasuk orang yang rugi dia. Jadi kalau ada yang sehat, yang panjang umur dan tidak dimanfaatkan untuk beribadah, rugi dia, rugi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dua nikmat ini tidak satu paket diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Tidak satu paket. Ada kalanya orang sehat tapi tidak panjang umur, ada kalanya orang panjang umur tapi tidak sehat, atau tidak setiap orang sehat itu panjang umur, tidak setiap orang panjang umur itu sehat. Jangan Bapak lihat ini orang panjang umur pasti sehat, belum tentu. Ada yang umurnya 60 tahun tapi 5 tahun tidak bisa jalan. 5 tahun tidak bisa jalan. Umur 70 tahun tapi 10 tahun baring. Ada orang sehat tapi tidak panjang umur. Sehingga itu kalau nikmat panjang umur dan sehat itu ada pada kita, lalu kita tidak manfaatkan untuk berbuat baik, maka kita termasuk orang yang rugi. Kita rugi. Kenapa? Karena setiap yang sudah lewat itu tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Hari ini hari Ahad, tanggal 20 ya, 20 Juni. Hari ini hari Ahad tanggal 20 Juni. Para jamaah sekalian, wallahi wabillahi, yang namanya hari Ahad tanggal 20 Juni 2021 itu hanya terjadi satu kali seumuran dunia itu. Tidak akan pernah dua kali. Masa 20 Juni 2021 bisa dua kali dalam seumur dunia? Tidak ada, cuma sekali aja Pak. Jadi ketika kita datang salat subuh di masjid dan selesai salat subuh, maka hari itu yang tercatat dan tidak bisa diulang. Orang yang tidak melakukannya tidak akan bisa untuk melakukannya karena subuhnya sudah lewat untuk melaksanakan subuh di masjid. Sudah lewat, nggak bisa lagi. Oh, tunggu dulu. Minggu depan kan ada hari Ahad juga, iya. Atau tahun depan kan ada juga tanggal 20 Juni. Ya, tapi kan 2022. Yang namanya 20 Juni tahun 2021 itu demi Allah cuma sekali. Cuma sekali. Sehingga itu rugi orang kalau ketika dia pada saat itu punya kesempatan dan dia sehat, lalu dia tidak melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan itu, dia termasuk orang yang rugi. Para jamaah sekalian, rugi dia. Apalagi kalau dia bukan main kita pagi hari ini. Ada orang lain begitu bangun tidur, mandi apa yang duluan dimasuki pasar. Ada orang lain begitu bangun tidur yang duluan dimasuki apa? Kita begitu bangun tidur, mandi, berwudu, kemudian yang duluan kita masuk adalah rumah Allah. Kan main mulianya pagi ini Pak. Duluan yang kita masuk rumah Allah. Yang duluan kita masuki rumah Allah, bukan main. Luar biasa itu ketika orang lain tidak bisa dan kita bisa, tetapi bisa juga dan kita melakukan sesuatu yang terbaik dari semua yang baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau sudah lewat itu tidak bisa kembali Pak. Sehingga itu bersyukur kita. Karena hari minggu depan ada Ahad tapi bukan hari ini. Atau besok ada subuh tapi bukan subuh hari ini. Yang subuh hari ini demi Allah tidak bisa diulang Pak. Tidak bisa diulang.
Sehingga itu orang-orang dahulu dalam memanfaatkan kesempatan itu mereka rasa rugi. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, dia lambat datang ke masjid. Begitu azan dia berkemas langsung ke masjid, sampai di pintu Bilal qamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Tidak sempat dia. Tidak sempat dia melakukan salat sunat 2 rakaat qabliyah subuh itu. Ikutlah dia, Nabi salat. Begitu selesai salat, Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat tadi langsung loncat, duduk di depan Nabi dan dia nangis. Nangis dia, Pak. Apa dia bilang? Ya Rasul, saya rugi sekali hari ini, rugi sekali saya. Bukan main ruginya saya, dia bilang gitu. Mau diganti dengan apa saya punya kerugian hari ini? Padahal sudah salat subuh di masjid. Nabi heran, apa yang rugi? Apanya yang rugi? Sudah salat subuh di masjid, apanya yang rugi? Dia bilang, saya rugi, saya tidak sempat qabliyah subuh. Saya tidak sempat qabliyah subuh, bukan main ya. Orang ini luar biasa. Tidak sempat qabliyah subuh, menangis di depan Nabi cuma karena ketinggalan qabliyah subuh itu. Kemain. Padahal banyak orang tidak sembahyang Jumat, tidak juga menangis. Qabliyah subuh ketinggalan. Dia bilang, mau diganti apa dengan apa ya Rasul? Saya tidak sempat qabliyah subuh. Bagaimana begitu saya sampai Bilal langsung qamat, dia bilang. Sampai saya tidak sempat qabliyah subuh. Kata Nabi, sudahlah kalau begitu salatlah. Kan gum irka katain dia. Berdiri, ayo ganti, disuruh qada itu jawab. Qabliyah subuh itu tadi. Disuruh qada dia qabliyah subuh karena dia sudah menangis. Ayolah sudah, bikinlah sudah, ganti aja lah. Nah, gitu. Kenapa? Rugi, merasa rugi orang. Betapa banyak kita yang habis waktu kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal orang lain ketinggalan qabliyah subuh saja rasa rugi. Rasa rugi. Kenapa? Karena dia sehat dan dia panjang umur. Sesuatu yang bisa dibuat, dia tidak bisa melakukannya. Hanya karena dia terlambat, dia tidak bisa melakukannya. Dia merasa rugi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Padahal Nabi menyuruh kita itu. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalka akhaka wajhuka munbasitun. Kata Rasulullah, jangan kau memandang enteng berbuat baik sekalipun kecil, sekecil apapun kebaikan itu, bikin. Sebab kalau dia sudah lewat, tidak bisa. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan memandang enteng berbuat baik sekalipun kecil kebaikan itu, bikin. Walaupun hanya sekedar bertemu dengan teman, kemudian kau bilang assalamualaikum, kau senyum sedikit, hanya sekedar, walau antal ka'ahaka wajhuka munbasitun, walaupun hanya sekedar bertemu dengan sesamamu dan kau tersenyum, kalau hanya itu yang bisa kau lakukan, bikin. Sebab kalau sudah lewat, tidak bisa lagi kau buat, tidak akan bisa lagi kau buat. Imam Al-Ghazali, beliau punya kebiasaan, Imam Al-Ghazali itu punya kebiasaan, setiap malam beliau melakukan salat tahajud, melakukan salat malam. Suatu ketika beliau ketiduran, tidak sempat beliau melakukan salat tahajud. Begitu azan, beliau berkemas berangkat ke masjid. Sudah selesai salat subuh, kebiasaan murid-muridnya datang baca kitab di depan guru, namanya qiraah. Biasa kalau di pesantren itu disebut qiraah, baca kitab di depan guru. Begitu murid-muridnya mendekat, merapat untuk mau baca kitab, tuan guru tidak bisa ngajar. Beliau tertunduk dan sesekali air matanya jatuh. Sesekali air matanya jatuh. Murid-murid jadi heran, ini ada masalah besar ini. Pasti ada masalah besar. Seorang guru besar menangis di depan murid. Ini pasti ada masalah besar.
Setelah ditanya oleh murid-muridnya, beliau tidak bisa ngajar, baca kitab tidak bisa karena beliau nangis. Muridnya tanya, Tuan Guru kalau ada yang susah, tolong disampaikan, kami murid dan kami siap untuk membantu kalau ada yang susah, kalau ada yang bisa dibantu. Kata beliau, tidak bisa, tidak mungkin kamu bantu. Mereka bilang tidak mungkin juga ada kesulitan yang tidak bisa dibantu, pasti bisa. Tolong kira-kira ada yang susah. Karena didesak-desak terus oleh muridnya, beliau bilang, saya tidak mampu menahan air mata pagi ini karena saya kenapa tidak terbangun tahajud saya tadi malam. Coba. Saya tidak bisa menahan air mata saya, dia bilang, karena saya tidak sempat bangun tahajud. Kenapa saya tidak sempat bangun tahajud tadi malam? Murid-muridnya tahu, oh, kalau begitu Tuan Guru nanti kami bantu, sebentar malam kami bangunkanlah. Supaya, dan kami akan janji untuk setiap malam mengingatkan Tuan Guru yang berapa minta dibangunkan, nanti kami bangunkan. Kata beliau, itu juga saya tahu, sebentar malam ada malam. Dan saya bisa salat malam. Tapi kalian tahukah bahwa yang sebentar malam bukan yang tadi malam? Coba itu, orang bukan main paham betul tentang ini. Yang sebentar malam itu saya bisa. Tapi bukankah yang sebentar malam bukan yang tadi malam? Saya menangis bukan karena tahajudnya, tapi saya menangis karena waktunya yang lewat yang tidak terisi dengan kebaikan. Sekali lagi, betapa banyak kita yang kita punya waktu habis tersia-sia, tidak ada manfaat. Padahal orang lain menangis ketika dia tidak mampu mengisi sesuatu dengan baik pada waktu-waktu yang dia lewati itu. Kenapa? Karena tidak mungkin yang sudah lewat itu bisa dikembalikan. Tidak mungkin bisa kembali. Saya nangis bukan karena tahajud, sebab kalau tahajud sebentar malam saya bisa, tapi saya nangis karena waktunya yang sudah lewat itu dan tidak terisi dengan kebaikan. Tidak terisi dengan kebaikan. Bukan main. Kalau ini kita jangan sampai ada sesuatu yang kita bisa melakukannya, tetapi tidak kita lakukan, padahal kalau dia sudah lewat tidak akan bisa lagi dikembalikan. Demi Allah, subuh pagi ini sampai menangis dengan air mata darah nggak akan bisa lagi, Pak, sebab sudah lewat. Sudah lewat. Maka catatan itu berjalan terus. Catatan itu berjalan terus. Catatan untuk subuh tadi itu sudah ditutup bukunya. Tidak akan bisa lagi diulang. Kita yang datang atau di mana-mana Bapak datang ke masjid untuk melakukan salat sudah tercatat dengan rapi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang berbuat baik sekalipun sekecil apapun kebaikan yang dia buat, nanti akan ditunjukkan oleh Allah bahwa ini kebaikan yang kau buat. Ini kebaikan yang kau buat. Tetapi sebaliknya, siapa-siapa yang berbuat jahat, yang berbuat jelek, sekecil apapun kejelekan yang kita buat, akan ditunjukkan juga kejelekan yang kita buat itu. Sehingga itu banyak yang baik, banyak yang baik. Sebab kehidupan nanti, hadirin sekalian, akan ditimbang amal baik dan buruk itu. Banyak yang baik. Kita akan menuju ke perjalanan yang tidak tahu ujungnya. Tidak tahu ujungnya. Saya sering untuk memudahkan itu, sering kasih contoh. Kita berangkat dari Tarakan ke Makassar, kalau dia orang Makassar dari Sulawesi Selatan, berangkat dari Tarakan ke Makassar, kalau tidak bawa ini tidak berani, tidak berani. Orang Jawa berangkat dari sini ke Jawa tidak bawa duit, tidak berani. Bertahun-tahun kita menabung untuk mencari duit, buat untuk ketemu dengan keluarga 1 minggu di kampung. Tidak berani kita berangkat ke sana kalau kita tidak bawa duit. Bertahun-tahun kita nabung, kadang-kadang
boleh dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik untuk cari duit, ditabung buat ketemu dengan keluarga 1 minggu di kampung. Padahal kalau kita kehabisan uang di sana, ada yang bisa bantu. Adik kita baik hati, dek lagi habis kok, aku punya duit ini kehabisan, pinjamin duit, nanti ditarakan ku kembalikan lagi uangmu, rekeningmu aku minta. Adik kita bilang 1, 2, 3, 10 lembar 100 ini kak, 1 juta, nggak usah kau bayar. Lama kita ketemu. Baik hati orang di sana, tapi bapak tidak berani berangkat ke sana kalau tidak bawa duit. Ini baru contoh, berangkat dari satu kampung ke kampung lain tidak berani kalau tidak bawa duit. Pertanyaannya, bagaimana kalau berangkat dari dunia ke akhirat? Allah. Dari satu kampung ke kampung lain tidak berani. Padahal kalau kita kehabisan duit, banyak yang bisa bantu. Banyak yang bisa bantu. Tapi toh juga kita berani. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita berangkat dari dunia ke akhirat? Yang kita kerjakan adalah hal-hal yang Tuhan tidak suka. Yang Allah mau, itu kita lalaikan. Padahal kalau dia sudah lewat, tidak akan bisa kembali. Kembali lagi. Kalau sudah lewat, dia tidak akan bisa. Sehingga itu Imam Ibn Al-Jauzi mengatakan, kalau kalian panjang umur dan sehat, kau tidak gunakan panjang umurmu dan sehatmu untuk beribadah kepada Allah, kau rugi 1000 kali rugi, karena setiap yang lalu tidak akan bisa kau kembalikan. Tidak akan bisa dikembalikan, hadirin sekalian. Apalagi pagi ini kita bisa di masjid, Masya Allah. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di masjid, kita dapat, tapi di rumah kita tidak dapat. Kalau kita salat di rumah tidak dapat. Bapak datang salat di masjid, pertama kita melangkah ke masjid, itu diberi pahala oleh Allah. Jadi kalau kita datang salat berjamaah di masjid, pertama kita dapat pahala melangkah ke masjid. Setiap langkah yang kita langkahkan diangkat 1 derajat, dihilangkan 1 dosa, diangkat 1 derajat, dihilangkan 1 dosa, diangkat 1 derajat, dihilangkan 1 dosa. Makin banyak kita melangkah ke masjid, makin banyak dosa kita diangkat, dihapus Allah, makin tinggi derajat kita diangkat Allah. Tidak kita dapat itu kalau di rumah. Kalau di rumah tidak dapat. Kita salat di rumah, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah salatnya. Tapi bapak kalau datang ke masjid, Masya Allah, bukan main. Ada seorang sahabat dulu di zaman Nabi, namanya Ummi Maktum. Nah, Ummi Maktum ini juga termasuk muazzin. Jadi tukang azan Nabi itu 2 orang. Satu Bilal bin Rabah itu, dan yang kedua Ummi Maktum itu. Dia orang, suaranya nyaring. Ummi Maktum. Dia datang sama Rasulullah, mengadukan dirinya, ya Rasul, saya ini kan tidak lihat, saya buta. Iya, saya tahu kamu buta, kata Nabi. Kenapa? Bolehkah kalau saya dikasih dispensasi, dikasih keringanan saya untuk tidak melakukan salat di masjid karena tidak ada yang bawa saya, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Bagaimana kalau saya diberi kemudahan, saya salat di rumah saja, karena saya buta, tidak bisa melihat. Ketika ada orang menuntun saya ke masjid, tapi kalau tidak ada, saya di rumah aja. Saya di rumah. Bolehkah kalau begitu? Kata Nabi, boleh. Boleh. Pulanglah dia. Begitu nyampe di pintu, Nabi, sini dulu, sini. Dipanggil ulang, sini dulu. Balik dia. Nabi tanya, kira-kira kalau orang azan di masjid, kedengaran di rumahmu? Orang dulu naik azan dia di atas menara itu. Manjat dia ke menara baru pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dihadapkan ke sana, hadapkan ke sana. Makanya sampai sekarang juga ada naik azan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dulu begitu dia, pakai pipa. Hadap sana. Nabi tanya, kalau orang azan di masjid, kedengaran di rumah? Kedengaran. Oh, kalau begitu jangan di rumah, di masjid. Orang buta. Cuma Nabi tanya, kalau orang azan di masjid, kedengaran di rumahmu?
kedengaran, dia bilang, kalau kedengaran di masjid lah, di masjid. Padahal tadi sudah dibolehkan karena tidak melihat, tidak lihat. Tapi setelah ditanya kedengaran azan, kedengaran. Kalau begitu dia bilang di masjid, jangan di rumah, jangan di rumah. Coba itu orang buta, kira-kira yang buta yang mana, yang itu atau yang kita ini? Kan main. Subhanallah, ya Allah, mudahan Allah kasih kekuatan kita ini untuk bisa mengikuti yang begitu-begitu sampai di akhir hayat, insya Allah. Orang buta, Nabi bilang kalau bisa di masjid, jangan di rumah. Ternyata setelah diteliti, oh memang banyak manfaatnya kalau kita ke masjid. Begitu Bapak masuk di masjid, Bapak syuhudul malaika, disaksikan oleh malaikat. Di pintu-pintu masjid ada malaikat yang ditempatkan Allah untuk mencatat orang yang masuk ke masjid. Dia pagi ini kita tercatat, Pak. Tercatat. Kalau kita salat di rumah, kita punya salat dicatat. Tapi kita tidak dapat tambahan melangkah ke masjid, kita tidak dapat tambahan dicatat. Syuhudul malaika, disaksikan oleh malaikat. Mereka yang datang ke masjid itu disaksikan oleh malaikat Allah. Syuhudul malaika. Kita dapat pahala kalau kita datang ke masjid, kita dapat pahala tahiyatul masjid. Coba di rumah kan tidak ada tahiyatul masjid. Kita dapat pahala kan? Begitu masuk, Allahu Akbar. Kita salat dapat tahiyatul masjid. Cuma kalau Bapak mau tahiyatul masjid, kita lain sebentar. Kalau masuk ke masjid, jangan duduk. Jangan duduk. Setelah selesai 2 rakaat tahiyatul masjid, baru boleh duduk. Bapak kalau sudah duduk, batal tahiyatul masjid. Sudah tidak ada tahiyatul masjid. Saya melihat beberapa orang tidak tahu ajaran apa barangkali itu, mereka datang dia duduk dulu. Jadi di beberapa masjid saya lihat gitu, dia datang dia duduk dulu, baru dia berdiri untuk tahiyatul masjid. Saya bilang ya Allah, saya mau kasih tahu, takut dia tersinggung. Kita mau kasih tahu, takut dia. Kadang-kadang orang begitu dikasih tahu, apa lu kamu tahu-taunya ini, nah gitu kan, padahal salah. Padahal salah, nggak berani. Nah cuma ada teman-teman yang dekat, ini tidak boleh kalau kita mau tahiyatul masjid, jangan duduk. Kecuali kalau kita sudah salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, baru boleh kita duduk. Itu manfaatnya. Kita sudah dapat pahala datang melangkah ke masjid. Ada yang bilang, Pak Ustadz saya tidak melangkah, saya pakai mobil. Iyalah, 1 kali putaran mobil lah barangkali kan. Putaran ban dulu di zaman Nabi. Kalau ada motor di zaman Nabi, mungkin dia sebutkan 1 putaran bang itu diangkat derajat, dihapuskan dosa. Tapi dulu di zaman Nabi tidak ada motor, ya 1 langkah lah kata Nabi. Setiap melangkah diangkat derajat, dihapuskan dosa. Kita usahakan setiap hari, bukan main. Kita awali hidup ini di masjid. Nanti sebentar salat isya juga di masjid, pulang ke rumah mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Wah, bukan baik. Nanti besok kita awali lagi subuh itu dengan baik di masjid, kita akhiri lagi dengan salat isya di masjid, sehingga setiap hari kita mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhirinya dengan baik, dan pasti kita tercatat orang baik karena kita bergelimang dengan sesuatu yang baik. Aduh, Masya Allah. Banyak orang yang bisa memulai sesuatu dengan baik, tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Padahal memulai sesuatu dengan baik itu penting. Mengakhirinya dengan baik enggak. Jauh lebih penting. Jauh lebih penting itu. Hidup itu kan itu. Hadirin sekalian. Jadi kita kalau masuk dapat kita pahala itu. Tahiyatul masjid. Apalagi kita dapat pahala duduk-duduk di masjid. Allah. Al-lubsu fil masjid. Duduk di masjid. Duduk di masjid itu ibadah. Kita dicatat seperti orang yang salat. Walaupun kita tidak salat, tapi dicatat seperti orang yang salat karena kita duduk di masjid. Pasti ada pahalanya. Tidak ada kalau
Tidak ada hadis yang bilang kalau duduk-duduk di rumah ada pahalanya. Tapi kalau duduk-duduk di masjid, aduh, Masya Allah. Apalagi kalau kita datang menunggu waktu. Menunggu waktu. Jadi, menunggu waktu itu sesuatu yang bisa mengampuni dosa seseorang. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil hataya wa yarfa'u bihil darajat. Maukah kalian kalau kuajarkan sesuatu yang kalau kamu kerjakan itu akan Allah hapuskan dosamu dan Allah akan angkat derajatmu? Di antaranya kata Nabi, al-lubsu fil masjid, duduk di masjid. Jadi duduk di masjid itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Sehingga itu sekali-sekali lah Bapak. Dari Isya, dari Maghrib. Begitu Maghrib jangan pulang. Duduk saja nunggu Isya. Karena intidharus salati ba'da salat, menunggu salat sesudah salat itu ibadah. Menunggu salat sesudah salat. Barangkali mungkin malam Jumat. Malam Jumat. Makanya saya ngajak di sini kalau malam Jumat itu kita di sini yasinan. Setelah itu ada sedikit lagi ceramah. Dari Maghrib menunggu Isya, Maghrib menunggu Isya. Nah, menunggu Isya, dari Maghrib menunggu Isya ini, dari salat menunggu salat, itu kata Nabi, Allah hapuskan dosamu, yamhullahu bihil hataya, wa yarfa'u bihil darajat. Allah hapus dosa-dosamu, dan Allah angkat derajatmu. Allah angkat derajatmu. Mungkin malam Sabtu tidak bisa, malam Minggu tidak bisa. Masa dalam seminggu kita habiskan semua di luar antara Maghrib Isya? Ambil satu, kan saya bilang tadi jangan memandang enteng berbuat baik ketika kita bisa, walaupun hanya sekedar itu saja. Sekedar itu saja, karena pada saatnya kita tidak ada waktunya, kita tidak bisa lagi ke masjid kan. Ada saatnya kita tidak bisa ke masjid, mumpung masih bisa. Mumpung masih bisa, ya Allah subhanallah. Itulah orang, bapaknya almarhum Biya Hamka itu sudah tua, 70 tahun lebih. Datang dokter menjelang bulan puasa, datang dokter menjelang bulan Ramadan, memeriksa kesehatan beliau. Terus dokter bilang, Abuya, Anda kan sudah tua, tidak usah puasa, fidyah saja. Iyalah dokter, dia. Ya dokter. Pulang dokter, begitu masuk Ramadan, dia makan sahur, coba puasa, bisa. Hari kedua makan sahur lagi, siang puasa, bisa. 30 hari dia bisa. Selesai Ramadan datang lagi dokter memeriksa kesehatan dia. Apa kabar Abu? Ya alhamdulillah sehat. Walaupun dokter bilang tidak usah puasa, tapi saya coba bisa. Saya coba 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa. Akhirnya saya puasa 30 hari saya bisa kata dia. Walaupun dokter bilang tidak usah. Kata dokter, iya bisa. Tapi kan Bapak sudah tua. Sudah boleh untuk tidak puasa, Bapak bayar fidyah, dia bilang gitu. Apa bilang orang itu? Abunya itu bilang, Pak dokter, saya ini kasihan yang hari Senin, sunat yang dilakukan Nabi hari Senin, saya tidak bisa. Hari Kamis saya tidak bisa, hari Senin saya, hari-hari yang puasa sunat, hari Arafah saya tidak bisa melakukannya. Lalu kalau hari Ramadan ini saya mau tinggalkan, tinggal apa pertaruh saya di hadapan Allah? Sudah Senin saya tidak bisa, tidak melakukannya. Hari Kamis kebiasaan Nabi saya tidak melakukannya. Terus yang Ramadan ini saya mau kasih tinggal lagi. Tinggal apa yang saya bawa menghadap Allah untuk bisa jadi saksi bahwa saya orang beriman, saya orang bertakwa. Main, bukan main. Orang-orang yang mengerti hidup itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi al-lubsu fil masjid itu bagian dari ibadah, dan itu kita bisa dapat kalau kita datang ke masjid. Kita datang ke, jadi jangan dikira bahwa kita datang hari ini tidak melakukan banyak kebaikan. Sejumlah kebaikan kita lakukan sekali kita datang melangkah ke masjid. Oh Allah subhanallah. Dan yang paling istimewa Pak, kalau di masjid itu Bapak duduk-duduk di masjid, itu malaikat yang ada di langit mendoakan kita. Ya Allah ampuni dosanya, beri rahmat dia, ampun dosanya, berikan rahmat dia, ampun dosanya, berikan rahmat dia, ampun dosanya, berikan rahmat. Terus malaikat itu berdoa sampai dia keluar dari masjid baru berhenti malaikat. Aduh ya Allah,
Maukah Bapak didoakan oleh malaikat setiap hari? Bagaimana caranya? Duduk di masjid. Duduk di masjid. Itu janji. Dijanjikan oleh Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan ketika kita duduk di masjid, malaikat yang ada di langit itu mendoakan kita supaya kita punya dosa diampuni Allah dan Allah beri rahmat kepada kita. Makanya ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Kalau sudah dari masjid ke masjid, maka Allah bilang barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, hidupnya penuh berkah. Kenapa? Karena di masjid. Pak Ustadz, saya ini banyak sekali kesulitan tidak bisa. Langkahkan kakimu ke masjid. Ke masjid, ke masjid. Kenapa masalah tidak mau selesai juga padahal saya sudah langkahkan kakimu ke masjid, ke masjid, ke masjid. Karena Al-Quran janji kalau sudah dari masjid ke masjid, insya Allah hidup itu berberkah. Hidup itu berberkah. Barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya. Rezeki yang berkah. Kehidupan yang berkah. Masya Allah. Rezeki yang berkah itu sedikit, tapi cukup. Itu berkah namanya. Jadi sedikit tapi cukup, itu berkah. Ada orang lain banyak Pak, karena tidak berkah bingung. Tidak berkah. Kadang-kadang kita bingung, ya Allah saya kerja kasihan, gaji saya cuma sekian. Begitu saya terima, saya bayar utang sama tetangga sekian. Saya sudah kirim buat anak yang kuliah sekian. Saya belikan untuk ke depan sekian. Sudah beli ini bayar itu. Kok masih ada sisanya? Bingung sendiri, masih ada sisanya. Apa itu? Itu namanya berkah. Berkah itu. Karena itu janji Allah. Itu janji Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami buka pintu berkah. Kami buka pintu berkah. Wa Allah, bukan main. Dari mana berkah itu? Allah bilang minas sama, dari langit, dari bumi. Allah turunkan dari langit, ada munculkan dari bumi berkah buat mereka yang memantapkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, banyak sekali hadirin sekalian. Jadi didoakan oleh malaikat ketika mereka berada di masjid itu, malaikat terus-menerus mendoakan sampai dia keluar dari masjid, baru malaikat berhenti mendoakan. Sehingga itu kalau masuk ke masjid jangan cepat keluar, karena Nabi janji ketika kau di masjid didoakan malaikat. Ini kadang-kadang sudah masbuk, sudah satu rakaat orang masbuk terlambat, begitu assalamualaikum hilang. Allah, malaikat bilang aku mau doakan kau, kau lari itu. Mau ku doakan kau, kenapa kau lari? Lama-lama lah dulu, lama-lama. Itu. Ya Allah, subhanallah. Bukan main ya. Karena banyak yang kita bisa dapat. Jadi didoakan oleh malaikat ketika kita berada di masjid. Kita dapat pahala mengatur saf-saf itu. Itu kalau kita di masjid. Jadi saf. Saf pertama dapat ini, saf kedua dapat ini, saf ketiga ini, saf ketiga. Kalau di rumah tidak ada saf-saf itu. Tidak ada saf-saf itu. Walaupun tapi kalau di masjid itu pahala kita mengatur saf-saf itu. Karena kalau di rumah kan kita sembahyang sendiri, bagaimana safnya? Tapi kalau di sini kan ada saf pertama dapat ini. Dapat kita saf itu. Saf kedua dapat saf. Kita dapat saf itu dapat. Kita mendengarkan bacaan imam. Allah. Bacaan imam tadi itu. Ustaz kita baca wal fajri walayalin asyri wasabhi wal laili idza yasin. Yang pertama kita dengar ketika kita bangun tidur datang ke masjid, yang pertama kita dengar masuk di telinga kita adalah ayat Al-Quran. Adakah yang lebih baik dari itu? Aduh ya Allah, bukan main, bukan main. Yang pertama kita baca, kita dengar itu bacaan Al-Quran. Kata Nabi kalau bersamaan imamnya makmum dengan imamnya, imam aminnya itu kalau bersamaan Allah hapus dosanya. Allah.
Begitu bilang waladhdallin, imam bilang amin, imam bilang amin. Ya Allah, bukan main, bergemuruh malaikat. Bangga kita. Tapi kalau sendiri Pak, waladhdallin, siapa mengaminkan? Kita sendiri aja amin di rumah. Makanya ini harus dicari di masjid ini yang begini ini. Cari masjid. Nggak bisa zuhur asar lah, nggak bisa asar maghrib lah, nggak bisa maghrib isya lah, nggak bisa isya subuh lah. Kalau semua nggak bisa, innalillah. Semua nggak bisa. Masa 5 kali tidak ada yang bisa? Ya kan, kalau nggak bisa semua ya 1 kali lah, 2 kali lah, maghrib isya gitu, subuh. Waduh, bukan main. Kita dapat kabuliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Nabi, kalau ditimbang dengan dunia lebih bagus 2 rakaat sebelum subuh itu Pak, daripada dunia dengan segala sisi. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isi-isinya. Aduh, cuma karena tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, tidak tertarik orang. Coba kalau dilihat, siapa kabuliyah subuh di masjid, aku kasih sepeda motor Honda 1. Waduh, ini orang di kampung datang semua, penuh masjid ini. Mau cari sepeda motor itu. Panitia masjid bilang, jangan usah, sudah penuh, tidak bisa. Kita juga mau Atau barangkali uang 50.000. Assalamualaikum, assalamualaikum, 50.000 lumayan, aku datang lagi daripada jualan di pasar. Tapi karena tidak kelihatan dunia dengan isinya, tidak tertarik. Saya ingat dulu waktu tahun berapa itu, Allah, tahun berapa itu yang kalau pasang 1.000, kalau kena gantinya 2,5 juta. Waduh.